Oke, baik. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 dengan topik pembahasan yaitu menganalisis sistem pengorganisasian kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rince Benu. Anggota pada kelompok 4 yaitu saya Rebecca Huta Barat dan rekan saya Lia Hikmatul Maula. Topik pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada definisi pengorganisasian kurikulum, yang kedua unsur-unsur dalam pengorganisasian kurikulum, yang ketiga model-model pengorganisasian kurikulum, yang keempat faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, yang kelima prosedur dalam mereorganisasi kurikulum. Definisi pengorganisasian kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, dan unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dalam pengorganisasian kurikulum yang pertama ada konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, dan kualitas, fasilitas ataupun ruangan. Yang poin kedua yaitu generalisasi. Maksud dari sini yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Selanjutnya ada keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Selanjutnya ada nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang dianut, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku, misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, status ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas model-model pengorganisasian kurikulum. Model yang pertama yaitu separate subject kurikulum atau kurikulum terpisah-pisah, di mana bahan ajar disajikan secara terpisah-pisah seolah-olah ada batasan antara bidang studi yang sama di kelas yang berbeda. Menurut Taufik pada tahun 2017. Misalnya, pada mata kuliah perhitungan, aljabar, ilmu ukur, sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu bumi. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar menghafal, peserta didik lebih banyak menghafal pembelajaran atau membuat rangkuman daripada melakukan diskusi atau pemecahan masalah, karena tujuan utama dari kurikulum ini adalah agar peserta didik menguasai pengetahuan. Ciri-ciri dari kurikulum model pembelajaran subjek center kurikulum ini yaitu yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, tujuan kurikulum adalah untuk menguasai pengetahuan. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih terpusat kepada guru atau teacher center. Yang keempat, teknik penilaian lebih fokus kepada domain kognitif. Pun dalam model pelajaran ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Pertama, kita akan membahas kekurangan, yaitu pada model pembelajaran ini bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa tidak bersifat aktual. Yang kedua, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan dari siswa. Kelebihannya yang pertama yaitu pengetahuan yang telah dimiliki itu telah disusun sedemikian
berupa secara logis dan sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli dan ilmuwan. Selanjutnya ada correlated curriculum. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenisnya dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Contohnya seperti mata pelajaran biologi, kimia, fisika dikelompokkan menjadi bidang studi IPA, seperti itu. Ciri-cirinya yang pertama, adanya korelasi antar mata pelajaran. Yang kedua, adanya upaya untuk menyesuaikan mata pelajaran dengan masalah kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga, tujuan kurikulum adalah untuk menguasai pengetahuan. Namun, sudah demikian ada juga kekurangan dalam model correlated curriculum ini, yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis. Yang kedua, kurang memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Kelebihan dari model pembelajaran ini yang pertama, bahan bersifat korelasi. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Yang selanjutnya ada Board Fleet Curriculum. Hilda Taba pada tahun 2011 menegaskan agar tercapainya gabungan yang nyata, maka perlu adanya integrating, treats, dan focusing center berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori, atau masalah masyarakat dalam kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Ciri-ciri dari board fit kurikulum ini yang pertama, bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, bahan pelajaran yang disusun berdasarkan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kekurangan pada model kurikulum ini yaitu bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah tertentu kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Kelebihannya, yang pertama, strategi pembelajaran bersifat terpadu. Yang kedua, penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, dan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Selanjutnya yaitu integrated kurikulum. Dengan pengertian yaitu satu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik dari tiap bidang studi tersebut. Ciri-cirinya yang yaitu bersifat fleksibel dan tidak mengharapkan hasil belajar peserta didik yang sama. Kekurangannya yang pertama, sulit menentukan ruang lingkup atau urutan bidang kehidupan esensialnya. Yang kedua, sulit menggunakan buku sumber karena pada umumnya buku sumber disusun sesuai dengan mata pelajaran. Yang ketiga, mengabaikan warisan budaya dan peserta didik hanya berpikir praktis dan pragmatis. Kelebihannya yaitu tanggung jawab mengembangkan kurikulum banyak dipercayakan kepada guru-guru, orang tua, dan peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari sistem pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya yaitu ada model-model kurikulum. Nah, model-model kurikulum di sini ada core kurikulum. Nah, kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum inti. Kurikulum inti ini yaitu pola pengembangan kurikulum yang didasarkan pada problem dan kebutuhan siswa yang menuntut hal-hal yang personal, pengabdian sosial, dan tindakan. Kurikulum ini merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik,
karena pengalaman belajar berasal dari yang pertama, kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum. Dan yang kedua ada kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokratis. Kurikulum ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada ciri-ciri yang pertama ada serangkaian pengalaman yang penting dan saling berkaitan untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri yang kedua itu berkaitan dengan pendidikan umum dan yang ketiga ada didasarkan atas masalah-masalah pribadi dan sosial. Selain itu, kurikulum mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangan yang dimiliki kurikulum ini yaitu tidak disajikan dalam satu kesatuan yang utuh. Maksudnya itu materinya tidak disajikan dalam kesatuan yang utuh. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu direncanakan secara berkelanjutan sebelum dan selama dijalankan. Yang kedua, diperuntukkan bagi semua peserta didik. Selanjutnya, yaitu ada model activity curriculum. Activity curriculum ini yaitu kurikulum yang berpusat pada pengalaman. Kurikulum ini mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun potensi siswa. Activity kurikulum ini hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vakasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Adapun ciri-ciri dari activity kurikulum yaitu kurikulum ini lebih menonjolkan kegiatan dan pengalaman peserta didik. Kekurangannya, kebutuhan dan minat peserta didik belum tentu relevan dengan realitas kehidupan yang kompleks. Dan yang kedua, kontinuitas dan urutan bahan masih sangat lemah dan memerlukan guru yang kompeten dan profesional. Adapun kelebihan dari activity kurikulum ini yaitu kurikulum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Dan yang kedua, memperhatikan perbedaan individual dan memberikan bekal kemampuan khusus untuk hidup di masyarakat. Baik, tapi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Ada 6 faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu faktor ruang lingkup atau space. Nah, ruang lingkup kurikulum ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi kelulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis organisasi kurikulum bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pelajaran yang berbeda sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Nah, yang kedua ada faktor urutan. Urutan ini menentukan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami. Faktor yang ketiga ada kesinambungan. Kesinambungan ini harus diperhatikan karena dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas. Tingkat kesukaannya. Pendekatan spiral ini merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Faktor yang keempat ada terpadu. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu, harus adanya fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor keseimbangan.
Faktor keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu yang pertama keseimbangan isi. Keseimbangan isi ini tentang apa yang dipelajari, dan yang kedua ada keseimbangan cara atau proses belajar. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Dan yang terakhir yaitu ada waktu atau times. Kurikulum ini harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing. Di sini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, dan berapa kali seminggu, dan berapa lama tiap mata pelajaran. Apakah mata pelajaran itu dipadatkan pada satu semester ataukah disebarkan selama beberapa tahun. Tapi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada prosedur dalam mereorganisasi kurikulum. Prosedur yang pertama yaitu mereorganisasi melalui mata pelajaran. Mereorganisasi melalui mata pelajaran yaitu melalui buku. Kenapa melalui buku? Karena buku merupakan sumber pelajaran yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua ada mereorganisasi dengan cara tambal sulam. Reorganisasi ini memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik. Misalnya itu, kalau suatu sekolah sudah mempunyai kurikulum yang masih ada sebagian komponen yang masih layak digunakan, maka komponen yang sudah tidak layak untuk diterapkan, maka komponen tersebut akan diganti dengan komponen yang lebih bagus. Yang ketiga itu ada mereorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan atau materi pelajaran dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Prosedur yang selanjutnya yaitu mereorganisasi melalui fungsi sosial. Mereorganisasi ini dengan cara bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial sebagaimana siswa nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang selanjutnya mereorganisasi melalui survei pendapat. Survei pendapat ini bisa dilakukan dari beberapa pihak seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Selanjutnya, mereorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya melalui studi kesalahan. Yang terakhir, ada mereorganisasi melalui analisis masalah remaja. Menurut Rosmani dan kawan-kawan menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah, dan biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah, hubungan pribadi, moral dan keagamaan, rumah tangga dan kerabat, pendidikan dan kerjasama, penyesuaian terhadap pekerjaan sekolah, kurikulum, dan prosedur pembelajaran. Demikian penjelasan materi dari kelompok 4 terkait sistem pengorganisasian kurikulum. Sekian, terima kasih.